wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anakku. Pagi, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Ya alhamdulillah kita sehat semuanya. Kita dipertemukan kembali. Kita hari ini akan melaksanakan proyek P5RA seperti pada siklus-siklus sebelumnya yang kita laksanakan setiap pertengahan semester ya. Oke, ada yang ingat nggak pertemuan yang lalu P5 sebelumnya kita itu ambil kegiatan apa? Dimensi apa? Ingat nggak? Yang waktu kalian memilah-milah sampah itu? Ya, kalian milah sampah kemudian dibuat kerajinan yang berasal dari sampah. Nah, ini masih kelanjutannya ya. Pripun? Ekobrik, betul sekali. Nah, kita akan melanjutkan dimensi berikutnya. Oh iya, hari ini yang nggak masuk siapa? Masuk semuanya? Oke, masuk semuanya ya, karena ini penting sekali. Kita akan melaksanakan proyek B5 selama beberapa siklus ke depan. Yang akan kita bahas pada siklus ini adalah berkaitan dengan tema suara demokrasi. Nah, sini siapa yang sudah pernah melaksanakan pemilihan ketua kelas atau pemilihan ketua OSIS? Atau ada ketua OSIS di sini? Pernah? Iya. Kamu jadi apa, Mas? Ketua kelas ya? Oh, ketua kelas. Oke. Nanti kita akan lanjutkan berkaitan dengan proyek P5 ini juga. Outputnya kita bersama-sama akan melaksanakan pemilihan ketua kelas dan juga penyusunan kesepakatan kelas. Tapi sebelumnya, anak-anak semuanya, apa yang kalian tahu tentang demokrasi? Ayo, ada di pelajaran PKN. Yang kalian tahu tentang demokrasi itu apa? Pemilihan. Apalagi? Berasal dari dua suku kata demos dan juga kratos. Artinya apa? Demos artinya? Demos? Demos itu artinya rakyat. Kratos artinya kekuasaan. Berarti demokrasi adalah kekuasaan yang bersumber dari rakyat. Nah, di sini Bapak tayangkan sebuah video, kita bisa tonton bersama-sama ya. Nah, bisa disimak dengan baik. Demokrasi dan penerapannya di Indonesia. Coba pikirkan, adakah perubahan positif yang ingin kamu lihat di sekolah, masyarakat, atau bahkan negara? Misalnya, kelas yang lebih mengakomodasi kebutuhanmu atau lingkungan yang lebih bersih, ramah, dan aman untuk tumbuh dan berkembang? Dapatkah keinginan-keinginan ini kamu suarakan agar ditanggapi? Jawabannya adalah ya, jika ada demokrasi di lingkunganmu. Jadi, apa itu demokrasi? Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, demos dan kratos. Demos artinya rakyat dan kratos artinya pemerintahan. Dalam demokrasi, rakyat ikut berperan dalam pemerintahan dan semua kebijakan harus mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Berbeda dengan demokrasi, sistem diktator adalah pemerintahan yang dikuasai oleh satu orang dan sistem oligarki adalah pemerintahan yang dikuasai oleh beberapa pihak saja. Lalu, kenapa demokrasi dianggap lebih baik? Ada 3 alasan utama. Pertama, pemerintah dapat dimintai pertanggungjawabannya. Jika tidak menjalankan peran dengan baik, pemerintah dapat diganti oleh rakyat melalui pemilu. Kedua, hak rakyat dijamin oleh undang-undang. Jika pemerintah melanggar hak rakyat, maka rakyat dapat mengandalkan sistem pengadilan untuk membelanya. Ketiga, rakyat boleh menyuarakan protes jika tidak setuju dengan keputusan pemerintah. Protes ini tetap mesti dilakukan dengan damai seperti misalnya demo, kampanye online, atau petisi. Semua ini tidak mungkin terjadi pada sistem diktator dan oligarki karena kedudukan rakyat jauh lebih rendah dari pemerintah. Dan pemerintah tidak harus mendengarkan keinginan rakyat. Wah, kalau begitu, negara dengan sistem demokrasi pasti dijalankan dengan sangat adil ya? Belum tentu. Ini tergantung praktik di masing-masing negara.
Banyak praktik demokrasi yang menghasilkan pemerintahan oleh mayoritas karena suara mayoritas yang akhirnya menjadi penentu dalam pemilu. Lalu, bagaimana dengan kepentingan pihak minoritas? Di Indonesia sendiri dikenal musyawarah untuk mufakat. Dengan bermusyawarah, kita memecahkan masalah bersama untuk dilaksanakan bersama. Dengan demikian, diharapkan keputusan yang diambil sudah berdasarkan keinginan semua pihak. Sejarah demokrasi itu sendiri diawali pada abad ke-5 sebelum Masehi di Athena, Yunani. Saat itu, Cleisthenes sebagai pemimpin Athena membuat perubahan penting pada sistem pemerintahan Athena dan mulai memperkenalkan demokrasi. Demokrasi yang diterapkan adalah demokrasi langsung, di mana rakyat berkumpul di suatu tempat untuk berdiskusi dan memberikan pendapatnya secara langsung. Meskipun begitu, hanya laki-laki yang memiliki kedudukan sosial tinggi yang ikut serta. Sementara wanita, budak, dan penduduk asing tidak diikut sertakan. Seiring dengan perkembangan zaman, sistem demokrasi langsung tidak cocok digunakan. Apalagi untuk negara yang memiliki wilayah yang luas dan penduduk yang banyak. Tentu sulit untuk mengumpulkan seluruh rakyat di satu tempat dan mengambil satu keputusan dari ratusan juta pendapat. Hal ini akan sangat memakan waktu dan membutuhkan biaya yang mahal. Karena itu, berkembanglah sistem demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan, di mana warga negara memilih perwakilannya untuk mewakili mereka dalam proses pengambilan keputusan. Pada abad ke-18, bentuk demokrasi perwakilan ini pertama kali digunakan oleh Amerika Serikat dengan menerapkan prinsip pemisahan kekuasaan. Tokoh yang memperkenalkan pemisahan kekuasaan adalah Montesquieu dalam bukunya The Spirits of the Laws. Konsep ini mengajarkan bahwa kekuasaan pemerintah harus dibagi menjadi 3 lembaga kekuasaan yang dikenal dengan trias politika. 3 lembaga tersebut adalah 1. Lembaga legislatif yang membuat undang-undang. Di Indonesia, contoh lembaga ini yaitu MPR, DPR, dan DPD. 2. Lembaga eksekutif yang melaksanakan undang-undang. Di Indonesia, kedudukan ini dipegang oleh presiden, wakilnya, serta para menteri. 3. Lembaga yudikatif yang mengadili pelanggaran undang-undang. Di Indonesia, lembaga ini terdiri dari Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Setiap lembaga harus saling mengawasi dan menyeimbangkan kekuasaan satu sama lain untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga kedaulatan rakyat. Lalu, apakah Indonesia juga menganut sistem demokrasi? Ya, Indonesia sudah menganut sistem demokrasi sejak Indonesia merdeka. Indonesia menganut sistem demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan. Rakyat Indonesia akan memilih perwakilan untuk mewakili mereka dalam membuat kebijakan dan menjalani pemerintahan. Melalui pemilihan umum atau pemilu, rakyat akan memilih perwakilan eksekutif yaitu presiden dan wakil presiden, serta perwakilan legislatif yaitu DPR, DPRD, dan DPD. Agar demokrasi dapat berjalan dengan baik, ada beberapa syarat yang harus ada. Pertama, kesetaraan di mata hukum. Kedua, kebebasan berkumpul, berpendapat, bergerak, dan berkeyakinan. Ketiga, pemilu yang bebas dan adil. Keempat, sistem hukum yang bebas dari pengaruh luar. Kelima, pers yang bebas dan mewakili keberagaman. Jika demokrasi tidak berjalan dengan baik, maka ketidakadilan mudah terjadi. Misalnya, mayoritas menindas minoritas, korupsi, oligarki, dan pemilihan yang tidak adil. Jadi, sekarang kita sudah tahu apa itu demokrasi dan bentuk demokrasi di Indonesia. Lalu, bagaimana kamu bisa menjalankan hak berdemokrasi sebagai seorang pelajar? Jika kamu belum berusia 17 tahun atau belum pernah menikah, maka kamu belum memiliki hak pilih dalam pemilu. Namun, kamu tetap bisa menyuarakan keinginanmu lewat berbagai jalur. Pertama, bertanya dan angkat bicara jika ada hal yang tidak kamu mengerti atau tidak kamu setujui di rumah ataupun kelas. Tetapi, pastikan kamu menyampaikan dengan cara yang sopan dan hormat. Kedua, berpartisipasi dalam pemilihan badan dalam sekolah. Misalnya, ketua kelas atau pengurus OSIS. Pilihlah kepengurusan yang janjinya lebih sesuai keinginanmu atau kamu percaya kinerjanya baik. Ketiga, bergabung dalam organisasi muda-mudi yang memperjuangkan hak masyarakat. Contohnya organisasi lingkungan hidup yang memperjuangkan hakmu
untuk mewarisi bumi yang bebas dari sampah dan polusi di masa depan. Dari video kita yang dapatkan tadi, nah kita sudah tonton ya. Yang dibahas di sini adalah berkaitan dengan pemilihan umum. Di Indonesia ini ada berapa pemilihan umum yang sudah kita lakukan? Ya, ada secara umum ada dua, pemilihan legislatif dan pemilihan eksekutif. Kalau legislatif itu memilih DPR sama DPD. Kalau pemilihan eksekutif itu adalah memilih presiden, gubernur, dan bupati. Ya, karena nanti ketika usianya sudah 17 tahun, nanti kalian akan memiliki hak untuk memberikan suara dalam pemilihan umum itu tadi. Nah, ini adalah sekilas berkaitan dengan suara demokrasi yang akan kita jadikan proyek P5 pada siklus ini. Nah, pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang kontekstualisasi suara demokrasi secara teori dalam lingkungan sekolah itu seperti apa. Begitu ya anak-anak, bisa dipahami? Bisa. Oke, baik. Kalau begitu Bapak cukupkan untuk pertemuan kita pengantar kegiatan P5 PRA yang akan kita lakukan. Bapak akhiri, wallahumma fiqh wal ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.